Pak Budi membeli X pasang sepatu merek A dan Y pasang sepatu merek B. Harga beli sepatu merek A Rp30.000 per pasang, sedangkan sepatu merek B Rp40.000 per pasang. Sepatu tersebut dijual kembali dengan harga Rp45.000 per pasang untuk sepatu merek A dan Rp52.000 per pasang untuk sepatu merek B. Banyak sepatu merek B yang dibeli tidak lebih dari 2 kali banyak sepatu merek A. Modal yang dimiliki Pak Budi Rp1.800.000. Pak Budi menginginkan keuntungan paling sedikit Rp480.000 untuk sepatu yang terjual. Tentukan daerah penyelesaian dari permasalahan tersebut. Diketahui X adalah banyak sepatu merek A yang dibeli, Y adalah banyak sepatu merek B yang dibeli. Dari kalimat harga merek sepatu A 30.000 berarti 30.000 X, dan harga sepatu B 40.000, sepatu B tadi Y, jadi 40.000 Y. Sementara modal yang dimiliki Pak Budi adalah 1.800.000. Jadi 30.000 X tambah 40.000 Y tidak boleh lebih dari modal Pak Budi, tidak boleh lebih dari 1.800.000. Jadi 30.000 X tambah 40.000 Y tidak boleh lebih, berarti harus kurang dari paling tidak sama dengan 1.800.000. Ini ekivalen supaya lebih sederhana. Ruas kiri dan ruas kanan masing-masing bagi 10.000. Coret nolnya 4. 30.000 bagi 10.000 tinggal 3X tambah 40.000 Y bagi 10.000 tinggal 4Y kurang dari sama dengan 1.800.000 dibagi 10.000 dicoret nolnya 4 tinggal 180. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Kemudian dari kalimat sepatu merek B yang dibeli tidak lebih dari 2 kali sepatu merek A. Sepatu merek B yang dibeli adalah sebanyak Y pasang. Jadi Y tidak lebih dari, tidak lebih berarti harus kurang dari atau sama dengan 2 kali banyak sepatu merek A. 2 kali merek sepatu A. Sepatu A yang dibeli sebanyak X. Berarti 2 kali X atau 2X. Ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Setelah menuliskan harga-harga beli, perhatikan penjualan. Penjualan sepatu A adalah 45.000. Sementara pembelian sepatu A adalah 30.000. Jadi keuntungannya adalah 45.000 dikurangi 30.000 adalah 15.000. Itu untuk sepatu A. Sepatu A dibeli sebanyak X pasang. Jadi keuntungannya adalah 15.000 kali banyaknya pasang sepatu A atau X ditambah keuntungan dari sepatu B. Sepatu B dijual 52.000 sementara membeli 40.000. Berarti keuntungannya adalah 52 dikurangi 40, 12.000. Banyaknya sepatu B yang dibeli adalah sebanyak Y pasang. Berarti keuntungannya tinggal dikali Y. Kemudian Pak Budi menginginkan keuntungan paling sedikit 480.000. Paling sedikit 480.000 artinya dia harus lebih besar atau paling tidak sama dengan 480.000. Ketiga suku ini adalah kelipatan dari 3.000.
Supaya lebih sederhana, kedua ruas bagi dengan 3.000. 15.000 bagi 3.000 tinggal 5x. Ditambah 12.000 dibagi 3.000 tinggal 4y. Lebih dari sama dengan 480.000 dibagi 3.000, 160. Misalkan ini adalah persamaan ketiga. Kemudian banyak sepatu A, yaitu X yang dibeli, pasti lebih dari atau sama dengan 0. Tidak mungkin negatif. Begitupun sepatu B atau Y, dia juga tidak mungkin negatif. Jadi dia lebih dari atau sama dengan 0. Dengan demikian, diperoleh sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 180. Kemudian yang kedua, y kurang dari sama dengan 2x. Yang ketiga, 5x tambah 4y lebih dari sama dengan 160. Kemudian x lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Ini sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel, maka ditentukan terlebih dahulu garis-garis batasnya. Garis batas yang pertama dari pertidaksamaan 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 180. Maka garis batasnya adalah 3x tambah 4y sama dengan 180. Untuk menggambarkan garis batas 3x tambah 4y sama dengan 180, terlebih dahulu tentukan beberapa titik bantu minimal 2. Misalkan ambil sembarang nilai x, misalkan ambil x-nya 0. 0 substitusikan ke persamaan garisnya 3x tambah 4y sama dengan 180. 3 kali x, x-nya ganti dengan 0 tambah 4y sama dengan 180. Ekivalen 3 kali 0, 0, 0 tambah 4y, 4y sama dengan 180. Ruas kiri dan ruas kanan dibagi 4, diperoleh y sama dengan 180 dibagi 4 sama dengan 45. Sehingga diperoleh titik bantu yang pertama adalah x-nya 0, y-nya 45. Selanjutnya, tentukan titik bantu yang lain dengan mengambil sembarang nilai x selain 0, atau bisa juga dengan mengambil y yang 0. Ambil y sama dengan 0, substitusikan ke persamaan garisnya 3x tambah 4y sama dengan 180. Ekivalen 3x tambah 4 kali y, y-nya 0, sama dengan 180. 4 kali 0, 0. 3x tambah 0, 3x, sama dengan 180. Ruas kiri dan ruas kanan sama dengan bagi 3. 3x bagi 3, 1x, sama dengan 180 dibagi 3. Diperoleh x sama dengan 60. Jadi titik bantu yang kedua koordinatnya adalah x-nya 60, y-nya 0. Garis 3x tambah 4y sama dengan 180 diperoleh dengan menghubungkan kedua titik bantu ini dengan sebuah garis lurus. Garis yang horizontal adalah sumbu x, yang vertikal adalah sumbu y. Titik potongnya koordinatnya 0,0 titik O. 0,45 berarti x-nya 0, ini x 0, y-nya 45. Positif berarti ke atas. Misalkan di sebelah sini 45. Maka koordinat titik ini adalah 0,45. Titik bantu yang kedua adalah 60,0. Artinya x-nya 60, y-nya 0. Ini sumbu x 60. Misalkan di sebelah sini
60. Maka ini koordinatnya adalah 60,0. X-nya 60, Y-nya 0. Hubungkan kedua titik bantu dengan sebuah garis lurus. Sehingga garis ini namanya adalah garis 3X tambah 4Y sama dengan 180. Kemudian untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama adalah 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 180. Diagram Kartesius ini terbagi dua oleh garis batas 3X tambah 4Y sama dengan 180, sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ambil sebuah titik untuk jadikan titik uji yang berada di luar garis ini. Titik 0,0 berada di luar garis yang hitam ini, maka 0,0 bisa diambil sebagai titik uji. Ambil titik uji 0,0, maka didapatkan X-nya 0, Y-nya 0. Substitusikan ke pertidaksamaan 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 180. Ekivalen 3 kali X, X-nya ganti dengan 0, tambah 4 kali Y, Y-nya ganti dengan 0, kurang dari sama dengan 180. 3 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0, kurang dari atau sama dengan 180. Kalimat ini adalah benar bahwa 0 kurang dari 180. Artinya, karena ini benar, maka daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama ini adalah daerah yang memuat 0,0. Ini terbagi dua daerah. Yang memuat 0,0 adalah daerah yang sebelah kiri. Jadi daerah yang diwarnai biru ini adalah daerah penyelesaian pertidaksamaan yang pertama. Berikutnya adalah garis batas yang kedua dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan 2X. Garis batasnya adalah Y sama dengan 2X. Untuk menentukan garis Y sama dengan 2X, dicari dulu beberapa titik bantu minimal 2. Misalkan ambil X sama dengan 0. X sama dengan 0, substitusikan ke persamaan garisnya Y sama dengan 2X. Ekivalen Y sama dengan 2 kali X, X-nya ganti dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi titik bantu yang pertama adalah X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian tentukan titik bantu yang lain, misalkan ambil sembarang X selain X0. Misalkan ambil X-nya 30. Substitusikan ke persamaan garis Y sama dengan 2X. Maka Y sama dengan 2 kali X, X-nya 30. 2 kali 30 sama dengan 60. Jadi titik bantu yang kedua adalah X-nya 30, Y-nya 60. Sehingga garis Y sama dengan 2X diperoleh dengan menghubungkan kedua titik bantu ini dengan sebuah garis lurus. Titik bantu yang pertama 0,0, ini 0,0. Ini titik bantu yang pertama. Titik bantu yang kedua 30,60. X-nya 30, Y-nya 60. Ini sumbu X, X-nya 30. Ini 60, berarti 30 kira-kira di tengah-tengahnya. Misalkan di sini, ini 30. Garis yang melalui sumbu X di angka 30. Garis ini namanya adalah garis X sama dengan 30. Kemudian Y-nya 60, 45, berarti 60 di atasnya. Garis
yang memotong sumbu Y di angka 60, maka garisnya adalah Y sama dengan 60. Dan titik potong garis X sama dengan 30 dengan Y 60. Titik ini koordinatnya adalah X 30, Y 60. Garis Y sama dengan 2X diperoleh dengan menghubungkan kedua titik bantu ini dengan sebuah garis lurus. Garis ini namanya adalah garis Y sama dengan 2X. Daerah ini terbagi dua oleh garis pembatas Y sama dengan 2X, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanannya. Pertidaksamaannya adalah Y kurang dari sama dengan 2X. Ambil satu titik uji yang berada di luar garis pembatas ini. Misalkan ambil titik uji, titik ini berada di luar garis pembatas. Ini 30,0. 30,0 diperoleh X-nya 30, Y-nya 0. Substitusikan ke pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan 2X. Y-nya ganti dengan 0, kurang dari sama dengan 2 kali X, X-nya 30. Diperoleh 0 kurang dari sama dengan 2 kali 30, 60. Kalimat terakhir adalah benar. Artinya, daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah daerah yang memuat titik 30,0. Ini pembatas yang memuat 30,0 adalah yang sebelah kanannya. Berarti yang sebelah sini bukan daerah penyelesaiannya. Jadi daerah irisan pertidaksamaan 1 dan kedua adalah yang ini, yang bawah. Yang atas bukan lagi daerah penyelesaiannya. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga, 5X tambah 4Y lebih dari sama dengan 160. Sehingga garis batasnya adalah 5X tambah 4Y sama dengan 160. Tentukan titik bantu untuk menggambar garis 5X tambah 4Y sama dengan 160. Misalkan ambil sembarang X, misalkan ambil X-nya 0. Substitusikan ke 5X tambah 4Y sama dengan 160. Ekivalen 5 kali X, X-nya 0 tambah 4Y sama dengan 160. 5 kali 0, 0, 0 tambah 4Y, 4Y sama dengan 160. Ruas kiri dan ruas kanan dibagi 4, diperoleh Y sama dengan 160 bagi 4, 40. Sehingga titik bantu yang pertama adalah X-nya 0, Y-nya 40. Kemudian ambil nilai X yang lain selain 0, atau pilih Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0, substitusikan ke persamaan 5X tambah 4Y sama dengan 160. 5X tambah 4 kali Y, Y-nya 0 sama dengan 160. 4 kali 0, 0 tambah 5X, 5X sama dengan 160. Maka X sama dengan 160 dibagi 5 sama dengan 32. Jadi titik bantu yang kedua adalah X-nya 32, Y-nya 0. Garis 5X tambah 4Y sama dengan 160 diperoleh dengan menghubungkan kedua titik bantu ini dengan sebuah garis lurus. Titik bantu yang pertama 0,40, X-nya 0, Y-nya 40, berarti di bawah 45. Kemudian titik bantu yang kedua 32,0, Y-nya 0, ini Y 0. X-nya 32, di sebelah kanan 30.
Hubungkan kedua titik bantu dengan sebuah garis lurus. Garis ketiga ini namanya adalah garis 5x tambah 4y sama dengan 160. Daerah ini dibagi menjadi dua oleh garis ketiga, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Ambil sembarang titik uji untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya adalah 5x ditambah 4y lebih dari atau sama dengan 160. Misalkan ambil titik uji yang berada di luar garis ini. Misalkan ambil 0,0 berada di luar garis ketiga. Ambil titik ujinya 0,0. Ini artinya X-nya 0, Y-nya 0. Substitusikan ke pertidaksamaan 5X tambah 4Y lebih dari sama dengan 160. 5 kali X, X-nya ganti dengan 0. Tambah 4 kali Y, Y-nya ganti dengan 0 lebih dari 160. 5 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Lebih dari sama dengan 160. Kalimat ini adalah salah. Artinya, daerah penyelesaian pertidaksamaan ini adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Ini pembatasnya. Yang tidak memuat 0,0 adalah yang atas. Sehingga yang bawah bukan daerah penyelesaiannya. Sehingga irisan dari ketidakpersamaan tadi adalah tinggal yang daerah ini. Pertidaksamaan yang keempat adalah X lebih dari sama dengan 0. Garis batasnya adalah X sama dengan 0. Ini sumbu X, ini angka 0. Garis yang melalui angka 0 di sumbu X adalah X sama dengan 0. Jadi berimpit dengan sumbu Y. Ini adalah garis X sama dengan 0. Yang lebih dari atau sama dengan 0 adalah yang sebelah kanannya. Ini sudah sebelah kanannya. Dan pertidaksamaan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi garis batasnya adalah garis Y sama dengan 0. Ini sumbu Y, ini angka 0. Garis yang melalui angka 0 di sumbu Y, ini namanya garis Y sama dengan 0. Berimpit dengan sumbu X. Ke bawah negatif, ke atas positif. Yang lebih dari atau sama dengan 0 berarti yang di atas garis Y sama dengan 0. Atau di atas sumbu X. Berarti yang bawah sudah bukan daerah penyelesaiannya lagi. Sehingga daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel tadi adalah daerah yang diarsir warna biru yang ini. Yang biru adalah daerah penyelesaian.